Banten merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, baik flora maupun fauna. Kekayaan ini tersebar di kawasan hutan, pegunungan, pesisir, hingga laut. Salah satu kawasan paling terkenal adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Habitat asli badak Jawa yang termasuk satwa paling langka di dunia. Namun, perkembangan penduduk, perburuan liar, dan kerusakan lingkungan menjadi ancaman serius bagi kelestarian flora dan fauna di Banten. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian dan perlindungan yang berkelanjutan. Keanekaragaman flora dan fauna di Banten. Flora di Banten sangat beragam, antara lain hutan hujan tropis dataran rendah, hutan mangrove di wilayah pesisir, tumbuhan endemik dan langka, tanaman hutan seperti meranti, damar, rotan, dan bambu. Flora berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah erosi, serta sebagai sumber oksigen dan kehidupan makhluk hidup. B. Fauna. Fauna yang hidup di wilayah Banten meliputi badak Jawa Rhinoceros sondaicus, oha Jawa, rusa, kijang, dan banteng berbagai jenis burung, reptil, dan serangga. Keberadaan fauna ini sangat bergantung pada kelestarian habitat alaminya. Ancaman terhadap flora dan fauna di Banten, beberapa faktor yang mengancam. Kelestarian flora dan fauna antara lain, penebangan hutan liar, perburuan dan perdagangan satwa ilegal, alih fungsi lahan menjadi permukiman, industri, dan pertanian. Pencemaran lingkungan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Upaya melestarikan dan melindungi flora dan fauna di Banten, perlindungan kawasan konservasi, menjaga kawasan konservasi seperti Taman Nasional Ujung Kulon, Cagar Alam, dan Suaka Marga Satwa membatasi aktivitas manusia di kawasan inti konservasi, pengawasan rutin oleh petugas kehutanan. B. Pelestarian dan perlindungan flora, reboisasi dan penghijauan. Di kawasan hutan yang rusak, pelarangan penebangan pohon secara ilegal, pelestarian tanaman langka melalui kebun konservasi dan persemaian. C. Perlindungan dan pelestarian fauna, perlindungan satwa langka dari perburuan liar, program penangkaran dan pengembangbiakan satwa, penyelamatan dan rehabilitasi satwa yang terluka atau disita dari perdagangan ilegal. D. Pelestarian hutan mangrove, penanaman mangrove di wilayah pesisir Banten, edukasi masyarakat tentang manfaat mangrove, pencegahan alih fungsi hutan mangrove. E. Penegakan hukum lingkungan, penerapan sanksi tegas terhadap pelanggar hukum lingkungan, kerjasama antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat. F. Pendidikan dan penyuluhan lingkungan, pendidikan lingkungan hidup di sekolah, penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian alam, kegiatan kampanye cinta lingkungan. G. Pengembangan ekowisata, pengembangan wisata alam yang ramah lingkungan, pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata, pemanfaatan ekonomi tanpa merusak lingkungan, peran masyarakat dan generasi muda. Masyarakat dan generasi muda memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan, antara lain tidak merusak hutan dan lingkungan, tidak memburu atau memelihara satwa liar, ikut kegiatan penanaman pohon, menjaga kebersihan lingkungan. Kesimpulan, pelestarian flora dan fauna di Provinsi Banten merupakan tanggung jawab bersama. Dengan menjaga kelestarian alam, kita dapat melindungi keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan ekosistem, serta menjamin keberlangsungan hidup generasi mendatang.